Ada ya, burungnya juga nampil, ya pastilah, saya pastikan itu orang pasti suka. Datang langsung dicoba lagi mas itu. Burungnya langsung dicoba lagi. Dan bunyi lagi? Iya bunyi lagi. Saya suruh milih. Padahal trotol ya? Iya, selama 3 bulan itu. Kita bisa ngambil apa ya, pelajaran di sini ya. Bahwa sebenarnya dunia hobi ini luas dan kita bisa mencari atau mendapatkan keuntungan di dalamnya. Yang penting kita bisa sungguh-sungguh dan bisa menjaga lah ya. Seperti mana Pak Pentol juga kalau sudah dikenal orang banyak, Pak Pentol ya saya juga berpesan paling tidak menjaga kualitas. Syukur-syukur bisa meningkatkan kualitas. Harus meningkatkan harus mas. Meningkatkan kualitas, ya kan. Tadinya Pak Pentol mungkin ya itu tadi Pak Pentol menceritakan bahwa pernah mondok ya 4 tahun ya. Udah kalau masalah narkotika itu udah anu mas. Ya, udahlah pokoknya teman-teman udah semuanya udah pernah dicoba. Nggak ada artinya mas. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Dan keberkahan tuh beda Pak Pentol. Beda mas. Beda ya. Ya. Uangnya itu beda ya. Beda mas. Biarpun lebih banyak yang dunia gelap itu, tapi ya. Rasanya beda memang. Beda mas. Nah saat saya sampean gini ya, dapat ya kan sebelumnya sampean mungkin belum pernah merasakan seperti mana baru-baru ini ya. Terus orang dari penjuru Indonesia ini terus telepon sampean menanyakan burung sampean, pengen dapatkan burung sampean. Ini orang rumah ini nanggepnya gimana ini Jo? Yang nanggepnya gini mas, yos pokoknya sing hati-hati gitu. Gitu ya. Ya. Untung alhamdulillah yang Kalimantan itu kirim dulu. Burung belum diambil udah kirim. Udah kirim. Iya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya yang jelas apa ya? Ya kita sebagai kan kalau kita berjual beli jauh teman-teman, jarak jauh ya ini kan yang jelas kepercayaan yang kita pegang sama kejujuran mas. Sama kejujuran. Iya. Nah Pak Pentol juga bisa bertanggung jawab dengan kejujurannya dan ya orang juga dia punya apa ya Pak Pentol, kepercayaan ya kepercayaan. Dan di sini pesan untuk Pak Pentol sendiri ya harus bisa menjaga kepercayaan orang-orang ini tadi. Jangan sampailah ada kasus karena mungkin terlalu banyaknya orang minta terus akhirnya ambil burung dari luar terus di aku ini burung dari ternakan itulah yang biasanya yang bikin peternakan itu gagal karena itu tidak barokah gitu ya. Nah itu orang Jogja itu mau ngambil satu nih itu saya bilang nggak usah malah dia nggak usah karena nggak ada filter ya. Karena memang beda dengan yang lain. Beda yang lain. Dia beda dengan yang lain, tapi ini umumnya burung murai batu ya seperti itu ya. Karena yang dua itu tidak umumnya burung murai batu ya. Karena dia trotolan itu udah nampil gitu tadi. Diam aja itu. Itu diam ya. Ya umumnya burung lah teman-teman ya. Nggak usah bos, nggak usah diambil. Karena berbeda. Karena beda, nggak ada filternya kayak di saudara-saudaranya itu. Dan itu memang gini Pak Pentol, dari anak pertama dulu sampai saat ini yang mungkin sudah mandiri itu memang karakternya seperti itu. Iya. Rata-rata. Mas. Di antara taruhlah dalam itu biasanya berapa sih anakannya? Tuh 4, 3 gitu 4, 3 gitu. 4 gitu ya. Iya. Nah, taruhlah sekarang ada jantan 3. Itu rata-rata Pak Pentol. Itu yang punya karakter dari trotolan udah narung itu 2 biasanya Mas. Biasanya 2 gitu ya. Iya. Kalau anak 4 biasanya betinanya berapa? Betinanya 1 ya? Ya. Oh gitu. Dan yang jelas itu dalam satu produksi dia pasti akan mengeluarkan tipikal burung yang narung seperti tapi itu. Semua yang dulu-dulu itu narung semua Mas. Gitu ya? Iya. Masih kecil udah narung. Ya sebenarnya mungkin ya burung yang mungkin sampai nggak mau kirim karena kurang filter itu nggak keluar menurut sampean gitu ya. Ya itu tadi saya katakan teman-teman ya. Jadi di antara burung ini tadi ya saudara-saudaranya dia yang lain itu kan narung tuh dari trotol. Nah burung ini memang tidak narung. Tetapi bukan berarti itu jelek ya. Karena apa? Karena ya ini umumnya burung murai batu itu ya trotolannya seperti ini.
Nah yang lain itu punya keistimewaan, yaitu keistimewaannya dia narung saat masih usia trotol. Ya, saya bilang nanti aja kalau Victornya udah keluar saya kabarin. Gitu ya? Iya. Nah, terus apa kata teman-teman? Ya Mas, terima kasih Mas, bilang gitu. Gitu ya? Iya. Ini biasanya tuh Pak Pentol, orang itu akan berebut ya, pengen duluan, Ya. mendapatkan duluan. Nah, terus gimana Pak Pentol ininya sampai nanggepin itu? Kalau mau ya anakan yang ini inden dulu Mas. Inden dulu gitu ya. Nggak usah banyak-banyak, 200, 300 nggak apa-apa. Oh gitu ya, gitu. sebagai pengikat Ya, lah sebagai gitu ya. pengikat. Sebagai pengikat untuk ya ada data itu tadi Ya. lah ya. Oke lah. Udah banyak nih sekarang nih ya. Udah, ya, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman lah ya. Jadi diawali dari nol ya, dan Pak Pentol juga dulunya juga pasti memilih bahan materi juga nggak asal ya, karena juga burung yang jadi gaco waktu Ya. itu ya. Diawali dari kualitas ini tadi, saya yakin kok ya, dan teman-teman harus yakin itu bahwa nanti juga akan mengeluarkan anak-anak yang kualitas. Nah, hanya saja sekarang itu mungkin momennya dari Pak Pentol lah ya, udah rezekinya gitu loh teman-teman ya. Inilah yang dikatakan rezeki gitu ya, yang tadinya saya sendiri itu ya juga nggak begitu respect gitu teman-teman ya, taunya Pak Pentol ya peternak murai batu, ya main murai batu gitu. Dan saya juga kenal Pak Pentol cukup lama gitu. Tapi ternyata ya kan ya, ternyata saat saya pulang dari Lampung, kebetulan nih saya silaturahmi ke tempatnya Pak Pentol, kok saya melihat ada burung. Apa sih, coba lihat deh produknya kayak apa. Ternyata dibuka kerodongnya gitu. Dan burung itu teman-teman di kerodong itu udah gacor. Apalagi yang sangkar bulat ya. Iya, sangkar bulat itu. Sangkar bulat itu gacor tuh teman-teman. Sampai sekarang Mas itu. Gacor Aku tuh. enggak berani ngeroto itu. Itu ya. Enggak berani ngeroto aku. Jadi udah gacor, akhirnya apa dibuka, wah nampil tuh burungnya ya. Itulah momennya ya, momen bagus untuk Pak Pentol ya. Akhirnya saya mau ngangkat gitu ya. Walaupun sebenarnya saya sudah lama kenal dengan Pak Pentol gitu. Bukannya saya meragukan, bukan, cuman karena belum momennya aja gitu ya teman-teman ya. Kalau dulu saya memang lihat yang pastolnya Pak Pentol itu juga enak gitu ya, nembok panjang-panjang ya, materinya bagus karena burung itu juga disekolahkan. Yang jelas burung itu punya karakter, sudah dari throttle ke pastol itu juga udah punya karakter. Dan kalau nggak salah waktu itu saya pulang dari Lampung Pak Pentol ya. Sama terus ceritakan, oh saya punya throttlean yang saya sekolahkan itu ya. Saya punya betina yang dia anaknya itu. Gitu kan ya. Sampai pernah bilang sama saya gitu. Dia punya karakter. Cuma ya karena ya saya nggak pernah main di tempatnya Pak Pentol. Jadi gini teman-teman, agak repot juga saya mau main tempatnya Pak Pentol tuh kan ya. Ya seperti saya katakan kemarin, rumah Pak Pentol itu di pas depan pintu gerbangnya ya bekas lokalisasi teman-teman ya, bekas lokalisasi di situ. Dan ya sekarang itu jadi berubah jadi warung kopi ya. Tapi di situ tetap juga banyak ceweknya. Nanti kalau saya tuh sering-sering ke tempatnya Pak Pentol, orang rumah pasti mikirnya aneh-aneh gitu kan ya. Jadi belum ada kesempatan ke sana. Ternyata kemarin itu pas gitu ya, pas saya ke sana silaturahmi. Ya alhamdulillahnya pas saya juga lihat burung bagus gitu ya. Dan ya alhamdulillah Pak Pentol ya, akhirnya sekarang alhamdulillah bisa terangkat ya. Akhirnya nanti teman-teman juga bisa tahu. Dan yang jelas PR-nya untuk Pak Pentol adalah menjaga kualitas. Dan syukur-syukur bisa meningkatkan. Oke lah Pak Pentol ya, sukses terus pokoknya ya. Jangan sampai, kita doakan teman-teman ya, jangan sampai Pak Pentol itu kembali ke jalan hitam. Dunia hitam ya. Dunia hitam ya. Gelap sekali. Maksudnya itu jangan sampai jadi satria baja hitam lagi. Oke lah teman-teman ya, saya rasa cukup sekian. Sukses.